Nggak hanya horor, tapi lucu juga ada. Nggak hanya drama cinta-cinta tapi lucu juga ada. Selain terhibur dengan cerpen-cerpennya, kita juga bisa belajar dari proses kreatif membuat cerpennya itu. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Bulafas, bersama gue Rio. Nah, balik lagi, gue bakal ngebahas buku ini kali ini. Sketsa Mendung yang ditulis oleh Raditya Dika dan diilustrasikan oleh Fakhri Ilham. Ini merupakan buku antologi cerpen grafis. Kenapa gue sebut gitu? Mau dibilang komik, tapi ceritanya banyak. Mau dibilang novel grafis, tapi ini cerpen yang digambarkan. Jadi ya gitulah. Langsung kita bahas aja dah. Buku ini merupakan antologi cerpen grafis yang berisikan 5 cerpen yang pernah ditulis oleh Raditya Dika selama masa pandemi 2020. Hingga akhirnya kemudian dibuat dalam bentuk grafis gini lah. Kayak ala-ala komik yang ceritanya udah ada gambarnya. Dinarasikan melalui gambar dan balon-balon dialog. Itulah kurang lebih kayak gitu. Terus ini ada 5 cerpen. 3 cerpen terfavorit gue itu pertama adalah Gendong. Ini kisah tentang seorang bapak yang kangen anak dan pengen menggendong anak. Di sisi lain ada unsur horornya, di mana si istri ini seorang indigo yang bisa melihat setan. Gue suka karena ya itu ada unsur setannya, unsur horornya, dan twistnya cukup menyenangkan dan bikin kaget juga, nggak nyangka-nyangka. Nah, cerpen kedua itu adalah Cium, yang kali ini itu kisah remaja anak SMA gitu yang saling uji nyali gitulah ke sebuah tempat misterius yang bisa dibilang angker atau apa gimana gitu. Karena di sana ada sebuah patung wanita yang dikatakan bisa hidup atau gerak atau gimana gitu. Dan mereka kayak nantang-nantangin, penasaran dengan patung. Nah, benerkah bergerak atau enggak? Ya kayak gitu. Ya gue suka juga karena terutama unsur horornya. Terus ilustrasinya serem loh. Sebentar gue tunjukin ilustrasinya. Ada gaya. Gue pengen nunjukin. Nah, ini kayak gini nih. Gila serem cuy. Ini yang Cium. Gokil. Setan cewek dari patungnya itu kayang di langit-langit. Itu serem sih. Dan ini cukup menyenangkan lah dengan twistnya sebenarnya. Karena si karakter utama ini sebenarnya lagi cerita horor dengan pacarnya. Dan yang diceritakan adalah kisah SMA-nya mereka tentang cerita horornya. Dan ya itu, kisahnya kayak gitu tuh. Ketemu setan kayang di langit-langit gitu. Itu wah, gue suka sih horornya. Agak nge-twist juga. Karena ada mensangkut pautnya dengan pesugihan, tumbal dan sebagainya. Dan ya, seru. Nah, cerpen ketiga yang gue suka itu adalah Setahun. Ini kisah tentang seorang cowok yang rindu, gak bisa move on setelah kehilangan pacarnya. Pacarnya ini menghilang di gunung ketika melakukan pendakian gitulah. Jadi dia belum bisa move on. Sehingga ya baper aja gitu hari-harinya, uring-uringan, makan gak nentu, ingin melakukan hal gak menentu. Di sisi lain ini ada alur mundurnya, dimana kisah si cowok dan pacarnya ini lagi cinta-cinta. Itu keren lah. Itu bikin baper banget cerita cintanya mereka. Tapi di sisi lain itu agak sad juga, mengingat kembali kalau ternyata pacarnya ini menghilang di hutan, gak pernah ditemukan, gak tahu kabarnya gimana. Ya kayak gitu itu ya bikin emosional banget terhadap pembaca. Dan itu 3 cerpen terfavorit. Nah, terus apa yang gue suka dari buku ini, dari cerpen-cerpennya? Gue suka ceritanya. Ceritanya seperti selayaknya tulisan-tulisan Raditya Dika yang lain, ada unsur komedi yang diselipin. Jadi sepanjang cerita nggak hanya horor, tapi lucu juga ada. Nggak hanya drama cinta-cinta tapi lucu juga ada.
Dan tentunya juga unsur-unsur lainnya lah. Terus gambarnya juga dibuat sangat baik. Gimana enggak? Kayak gini nih, setannya serem loh. Gokil. Terus selain itu ada juga dimasukkan bagian kreatif ketika membuat cerpen-cerpennya. Jadi si Raditya Dika ini cerita sebanyak 1, 2, 3 halaman gitulah paling panjang. Proses kreatif dia membuat cerpen ini. Jadi itu poin plus lah. Kita bisa tahu bagaimana cerpen tersebut tercipta. Idenya dari mana, mengembangkan idenya bagaimana, terus bagaimana akhirnya hingga menjadi sebuah cerpen itu. Dan itu menarik banget. Jadi kita bisa belajar juga. Selain terhibur dengan cerpen-cerpennya, kita juga bisa belajar dari proses kreatif membuat cerpennya itu. Terus apalagi ya? Ya gue suka sih, menghibur banget. Cerpen yang lain cukup menghibur, lucu, tapi ya biasa aja, tentang sepasang sejoli ataupun tentang yang cinta bertepuk sebelah tangan dan sebagainya, itu ya masih oke lah. Nah, terus hal yang gue gak suka, hal yang menurut gue enggak dah dari buku ini, itu adalah desain karakternya. Kan ini digambar, terus setiap karakter itu punya desainnya masing-masing, punya ciri khas lah. Bayangan awal gue itu adalah karakternya mereka itu ya orang Indonesia, orang lokal Indonesia. Tapi setelah dilihat-lihat loh, kok kayak manhwa. Manhwa itu adalah komik Korea ya, sebutan komik untuk Korea. Kalau di Jepang ada manga, di Korea itu ada manhwa. Nah, mereka punya ciri khas ilustrasi masing-masing, kayak gaya gambarnya. Kayak karakter cowoknya itu kayak gimana ya? Kayak opa-opa Korea gitu yang cakep, yang dagunya lancip, rambutnya gitu stylish yang gimana gitu. Itu kayak punya ciri khasnya lah. Ataupun yang karakter cewek itu pasti kayak idol girl band gitu. Nah, itu kayak gitu tuh. Terus kontras banget dengan karakter pendukung, di mana ada emak-emak yang kayak entah pakai daster atau pakai kebaya atau pakai terusan gitu, yang kayak baju ibu-ibu lah. Terus dia julid, atau ada bapak-bapak yang sarungan. Nah, itu lokal banget. Jadi kayak apa ini? Dua hal yang beda gitu. Terus ada juga ketemu dengan mas-mas pelayan yang kumisan, rambut pendek berantakan, agak cepak gimana gitu. Itu kayak dua hal beda banget kelihatannya. Karakter utamanya didesain kayak manhwa, sementara karakter pendukungnya itu berasa lokal banget. Jadi kayak antara suka gak suka lah gitu. Tapi secara ekspresi karakter, secara balon-balon dialog, terus gambar-gambar untuk narasinya, situasi kayak latar tempat itu ya oke banget. Kayak ya gambar ilustrasi setan tadi yang gue tunjukin. Terus tuh kayak gini, kalau kayak gini kan kelihatan tuh. Ini karakter ceweknya udah kayak bener-bener kayak manhwa lo bacanya. Tapi di sisi lain kalau kalian lihat yang ini, mana ya? Itu berasa lokal. Oh iya, ini ketemu. Kayak kecil lagi. Enggak tahu nih kelihatan atau enggak ada di sudut ini. Kayak pelayan kumis-kumisan atau bapak-bapak sarungan, ya kayak gitu. Itu ya itulah. Itu sih yang agak mengganggu bagi gue, tapi sisanya oke banget. Secara cerita oke, ilustrasinya oke, walaupun agak nggak nyambung dengan bayangan atau imajinasi atau ekspektasi gue, tapi ya udahlah, gue suka. Dan ya, sekian review dari gue. Sampai ketemu di video game berikutnya. Bye.